Melanjutkan chapter sebelumnya, Selwar mensummon Hephaestus, God of Iron. Tongkat sihirnya berubah bentuk, berwarna hitam pekat, berbentuk seperti rantai berduri dengan 4 lingkaran di masing-masing ujungnya. Selwar sudah kehabisan kesabaran menangani Mas. Dia mulai serius. Mas bertanya, sihir apa yang dikeluarkan Selwar saat ini? Sambil mengangkat tongkat sihirnya ke atas, Selwar menjelaskannya pada Mas. Ini adalah kekuatan penuh dari tongkatku. Bisa dibilang wujud aslinya. Sihir bisa berevolusi menjadi berbagai bentuk, tergantung siapa dan bagaimana cara memakainya. Jawab Selwar. Mas hanya mendengar tanpa wajah kagum sedikit pun. Selwar yang sudah kehabisan kesabaran dari tadi langsung menyerang Mas dengan sihir bernama Diamond Cutter atau gergaji berlian. 2 buah cincin berduri mengarah pada Mas. Namun dengan lompatan layaknya atlet akrobatik, Mas berhasil menghindari serangan milik Selwar. Namun dia sadar jika menghindari serangan Selwar, piringan cincin berduri berlian tersebut akan mengenai sekolah atau bahkan siswa lain. Mas lalu menatap tajam ke Selwar. Dia ingin pertarungan hanya melibatkan mereka berdua. Selwar paham. Dia menyuruh Mas tak perlu khawatir dengan yang lain. Piringan cincin pisau miliknya, selain tak ada yang bisa memotong, piringan cincin tersebut akan kembali hingga berhasil memburu Mas dan memotong tubuhnya tipis-tipis. Mas kini diserang dari belakang. Meski kembali berhasil menghindar, tapi pipinya sedikit tergores hingga berdarah. Semakin lama, Mas semakin kesulitan menghindari cincin berduri Selwar karena mereka terus-menerus berbalik meski sudah dihindari beberapa kali. Semakin lama puterannya juga semakin cepat. Mas berlari ke arah Selwar. Dia tak bisa mengkhawatirkan yang lain sekarang. Dia memiliki rencana mengembalikan serangan cincin berduri itu ke pemiliknya, yaitu Selwar. Mas berlari ke arah lawannya. Namun, cincin berduri yang lain berhasil mengenai perut Mas. Lalu, serangan beruntun mengarah padanya tanpa henti. Sebelum mengenai kedua tangannya, beruntung Mas bisa menghindar. Meski perut dan bajunya sudah robek karena serangan sebelumnya. Cincin berduri Selwar kembali terus-menerus, benar-benar tak berhenti menyerang targetnya. Selwar mempunyai 4 cincin berduri. 2 dia gunakan untuk menyerang lawan secara terus-menerus. 2 lagi dia gunakan untuk bertahan atau melakukan serangan tambahan. Mas yang mengetahui ada 4 cincin berduri merasa khawatir. Dia tak akan mudah mendekati Selwar jika begitu keadaannya. Dia berkata keadaannya gawat, tapi dengan ekspresi yang biasa-biasa saja. Mendengar lawannya ketakutan, Selwar tersenyum. Dia tak akan membiarkan Mas kabur, karena jika terjadi, Selwar tak akan segan-segan menyerang siswa lain. Tak sampai di situ, bola raksasa yang sebelumnya terbang di atas arena sudah siap digunakan. Dengan sihir bernama Black Diamond, Selwar mengubahnya berbentuk tajam-tajam, mengarah ke segala penjuru. Mas memuji Selwar karena dia adalah lawan yang memiliki banyak trik serangan. Sebuah tongkat sihir yang dibangkitkan dengan mantra summon. Bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat, tingkat sihir yang bisa kau keluarkan juga menjadi tak ada bandingannya. Sihir Black Diamond, ribuan pecahan berlian itu akan menusuk semua siswa sampah Eastern. Kau kira kau sudah menemukan rumah yang nyaman bagimu sendiri? Apa kau menyukai para sampah tak berguna ini? Mereka semua akan mati. Menyerahlah Mas Bandet, kata Selwar. Dia terus-menerus menyerang Mas tanpa henti. Saat ini, Mas tak bisa bersantai sedetik pun. Cincin berlian terus mengikuti kemanapun Mas pergi. Saat serangan semakin dekat, Mas menemukan sebuah ide. Awalnya, Mas berniat mendekati Selwar secara perlahan agar cincin berlian mengarah juga padanya. Tapi entah kenapa, Mas berubah pikiran. Saat serangan hampir mengenainya, Mas memutar tubuh untuk membalik arah sembari menghindari cincin berlian. Dia kemudian berlari menjauh dari Selwar. Mas berlari sangat jauh juga cepat. Cincin berlian mengikutinya. Entah kemana perginya Mas dan apa tujuannya melakukan itu. Selwar sendiri bingung. Kenapa dia berlari ke arah sebaliknya? Apa yang sedang coba dia lakukan? Apa dia mau meninggalkan murid-murid ini? Sepertinya aku sudah membuatnya terpojok. Hingga akhirnya dia mau menyerah, pikir Selwar. Tiba-tiba
sesuatu yang horor mengejutkan Selwar. Mas berada di belakangnya sambil memegangi pundak Selwar. Mas ternyata berlari jauh mengelilingi sekolah untuk bisa kabur dari cincin berlian dan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Selwar tak percaya kecepatan cincin berliannya mengikuti target sangat hebat. Jadi seberapa cepat sebenarnya Mas berlari untuk bisa melakukannya. Dan sekarang genggaman Mas sangat keras hingga Selwar merasa remuk. Mas merasa dirinya sudah menang. Selwar masih percaya diri. Dia yakin Mas takkan bisa menghancurkan perisai berlian di seluruh tubuhnya. Apalagi setelah tahu cincin berlian yang mengejar Mas sudah mulai terlihat. Kau pikir bisa mengalahkanku semudah itu? Tak ada pukulan yang bisa menghancurkan kulit berlianku. Tapi aku bisa memotongmu. Aku benar-benar terlindungi. Sementara itu kau akan terkena serangan fatal. Sekarang matilah kau, teriak Selwar. Dia mengira Mas mencoba adu fisik, menggenggam dari belakang sampai cincin roda memotong mereka berdua. Akhirnya, kejadian itu terjadi. Dari pandangan Selwar, Mas sudah terpotong. Tubuh Mas tergeletak di tanah, banyak mengeluarkan darah. Sambil menginjak-injak kepala Mas, Selwar tertawa senang. Ternyata kau tak sekuat perkataanmu. Kau sama saja dengan yang lainnya, hanya sampah masyarakat. Kau itu sungguh menyedihkan. Sekarang akan kupotong semua teman-temanmu menjadi 2 bagian, kata Selwar. Namun, sesuatu kembali membuatnya terkejut. Saat memperhatikan lebih detail, yang dia injak adalah kue sus raksasa, bukanlah kepala Mas. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Mas masih berdiri di belakang dengan membawa begitu banyak kue sus. Dia mengira selain kabur mengelilingi sekolah, Mas sempat mengambil persediaan kue susnya. Selwar bingung bagaimana cara Mas melakukannya. Dengan kue sus yang banyak, Mas memasukkan semua kue tersebut ke mulut Selwar dengan paksa, hingga lawannya itu tak bisa bernapas karena tersedak. Semua kejadian itu ada hanya di pikiran Selwar, padahal Mas tak mengambil kue sus miliknya, tapi mempiting leher Selwar, mengunci pergerakan hingga pernapasannya dari belakang. Selwar bukan tersedak karena kue sus, melainkan dia tak bisa bernapas karena kuncian tangan Mas. Hipoxia, kondisi di mana otak kekurangan oksigen hingga bisa menimbulkan halusinasi, kondisi yang terjadi pada Selwar saat ini. Tepat sebelum cincin berlian mengenainya, Mas sadar akan terlalu sulit untuk memukul dan menembus kulit berlian lawan dengan waktu yang tersisa untuk membatalkan serangan. Namun, dia lalu mencoba mencekik kulit berlian Selwar memakai kekuatan otot bicepnya. Mas menghentikan oksigen dari pembuluh arteri karotid, membuat lawan pingsan dalam waktu kurang dari 1 detik. Selwar pingsan, tubuhnya tumbang tergeletak di tanah. Semua sihirnya termasuk Black Diamond hancur lebur. Mas sangat peduli dengan sekolahnya. Jadi, siapapun orang yang mau menghancurkan bangunan itu, maka bersiaplah untuk dicekik. Dengan ini, Mas berhasil menumbangkan Selwar. Kembali ke pertarungan Wahlberg, dia ditantang Necromance yang mengendalikan tubuh Adam Jobs. Jika ingin melawan Agent Zero, Wahlberg harus mengalahkannya terlebih dahulu. Wahlberg Baigan, mantan visioner suci yang membawa kedamaian di dunia ini. Bahkan sekarang pun dia memimpin sebagai penyihir sihir tertinggi di dunia. Kekuatan yang dimiliki memastikan Wahlberg adalah yang terkuat di dunia. Tapi aku tak peduli. Sihir Adam Jobs bisa mengembalikan segalanya menjadi kegelapan, gumam Necromance. Dan benar saja, serangan sihir Wahlberg barusan dikembalikan melalui Dark Impact, mengubah sihir lawan mengarah kembali padanya. Beruntung, Wahlberg tak terkena serangannya sendiri. Tak sampai di situ, Necromance melanjutkan serangan dengan sihir Dark Snake. Ular hitam besar menyerang Wahlberg. Meski bisa menghindar, tapi pakaian di tangan kiri Wahlberg terkoyak akibat serangan barusan. Benar-benar sihir yang mematikan. Bagi Wahlberg, Necromance beruntung bisa mengendalikan kekuatan besar milik masternya, yaitu Adam Jobs. Kekuatan yang membuat Adam Jobs bisa mengendalikan dunia ini adalah sihir kegelapannya, kemampuan yang mengirim semua yang disentuh ke dalam ketiadaan. Bahkan sihir lain pun bukan pengecualian. Kau tak bisa menangkis sihir kegelapan dengan sihir tipe lain. Sungguh mainan yang menyenangkan. Dari semua orang yang pernah ku kendalikan, Adam adalah yang terbaik. Kurasa
aku akan terus memakainya menjadi mainanku, kata Necromance. Lalu, dengan sihir Dark Snake Double, dua ular kegelapan mengarah ke Wahlberg. Namun, semua keyakinan Necromance hilang saat Wahlberg berhasil membelah sihir kegelapan Adam Jobs. Tentu, hal itu membuat Necromance kaget. Sihir apa yang bisa membelah sihir kegelapan? Terlihat, Wahlberg mengeluarkan sihir mirip planet dengan 4 ujung runcing, melayang di keempat area yang berbeda. Setelah membelah sihir kegelapan, Wahlberg menyerang balik Necromance menggunakan keempat kristal yang melayang barusan. Serangan tersebut berhasil mengenai tubuh Necromance. Tubuhnya terbelah seperti kotak, satu tangan hilang dan kedua kakinya hilang. Tapi anehnya, Necromance tak merasakan sakit sama sekali. Wahlberg menjelaskan jenis sihir yang dia gunakan. Kau tak perlu khawatir dengan keadaanmu saat ini. Sihirku itu bisa mengendalikan ruang. Aku hanya mengirim sebagian tubuhmu yang tak terlalu jauh dari sini. Itu akan bisa membunuhmu, kata Wahlberg. Necromance mulai panik. Sihir kegelapan memang tak bisa dihancurkan, tapi bisa dipindahkan melalui sihir ruang. Wahlberg menghentikan sihir kegelapan dengan memindahkannya ke ruang dimensi itu sendiri, sehingga dalam penglihatan normal, sihir kegelapan seperti bisa dilawan. Necromance tak menyerah. Dia kembali menyerang menggunakan sihir Dark Impact Arc Ball. Banyak aura kegelapan menyerang Wahlberg dari segala arah. Jangkauannya cukup besar. Necromance yakin Wahlberg takkan bisa memindahkan semuanya sekaligus. Namun nyatanya, Wahlberg mampu. Dia memusatkan sihir ruangan ke bola planet, berputar menghasilkan udara untuk menyedot semua sihir kegelapan yang mengarah padanya dalam jumlah besar. Ditambah dari segala arah, bukan masalah bagi Wahlberg. Tidak, bagaimana mungkin sihir ruangnya punya jarak seluas itu? Aku mengendalikan orang yang dulu pernah menguasai dunia ini. Wahlberg sekarang memang yang terkuat, tapi tak mungkin jarak kekuatan mereka sejauh ini. Tidak dengan sihir kegelapan. Sihir kegelapan harus berada di puncak. Dari semua sihir yang ada di dunia ini, aku tak bisa menerimanya, gumam Necromance kesal. Dia lalu mengeluarkan sihir Dark Tremendos. Aura seperti bola hitam raksasa terbentuk. Necromance menyebut Dark Tremendos adalah sihir kegelapan tingkat tertinggi. Saat dua mantra berterubukan, tak mungkin sihir kegelapan akan kalah. Namun Wahlberg tertawa kecil. Semua kekuatan yang sebelumnya dia keluarkan ternyata bukanlah sebuah mantra sihir, melainkan kemampuan spesial dari tongkat sihirnya. Dan jika Necromance ingin melihat sihir dari tongkat Wahlberg, maka dia akan menunjukkannya sekarang. Sihir bernama Space dikeluarkan. Aura besar menyelimuti Wahlberg. Serangan Dark Tremendos tak ada apa-apanya. Semuanya tersedot, hancur, seolah-olah menghilang dari hadapan sihir Space Wahlberg. Necromance hanya bengong menyaksikan kekuatan Wahlberg yang sebenarnya. Sementara Innocent Zero sedikit terkejut. Wahlberg yang sudah memasuki usia senja, ternyata kekuatannya tak melemah sedikit pun.